Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik tanpa berlama-lama kali ini, cerita misteri ID akan bercerita. Sosok penghuni mesin cutting di pabrik garmen. Gue cuman mau ngasih peringatan kepada kalian dari awal. Kalau kalian lagi kerja shift malam, apalagi di pabrik, jangan pernah kalian lembur atau berada di ruangan sendirian. Dia, gue bukan nakut-nakutin kalian semua. Gue ngomong begini nih ya, karena gue baru ini ngalamin kejadian ini. Dan sialnya, itu terus berlanjut sampai sekarang. Dan tiap kali gue dengar suara mesin jahit, gerak-gerak sendiri atau nyala, bulu kuduk gue seketika berdiri sendiri. Karena gue selalu berpikiran, kadang yang nyalain mesin itu bukan manusia. Hingga saat ini, gue masih terpikir kejadian itu. Dan tentu saja, kejadian ini udah mengenai mental gue. Kenalin, nama gue Fadli, 27 tahun. Gue bekerja sebagai operator mesin jahit di salah satu pabrik industri garmen gede di Jawa Tengah yang tidak bisa gue sebutin namanya. Menurut gue sih ya, pabrik ini tuh sangat gede dan luas banget. Nah, kalau udah malam, pabrik ini tuh udah seperti masuk dunia lain. Gue biasanya kerjanya tuh selalu kedapatan shift pagi. Tapi saat kejadian itu, gue disuruh ngisi untuk jadwal lembur mendadak. Nah, pabrik gua mendapatkan target ekspor numpuk dan banyak hingga mengharuskan untuk lembur. Nah, saat atasan gue bilang, "Bro, cuma lo yang bisa pegang area B. Yang lain pada sakit, tapi cuma sedikit yang mau masuk." Apa pada sakit? Iya, katanya sih begitu. Tapi pas gua tanya lebih lanjut nih, sakitnya itu aneh, tidak seperti pada umumnya. Itu, kata mereka, jangan ngelembur dah. Saran gue, kalau bisa lu jangan lembur. Gue kira mereka semuanya pada lebay. Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri kejadian itu. Nah, saat jam 10 malam nih, gue masuk area produksi itu, lampu-lampu neon putih panjang menggantung dari ujung ke ujung. Tapi ya, jangan senang dulu, ada beberapa yang redup dan kedip-kedip. Kayak gue lagi sedang berada di klub malam, mesin-mesin jahit berderet panjang. Ya kan tahu sendiri, namanya juga pabrik garmen. Sampai seperti cintaku ke kamu, tidak ada ujungnya. Oke, gue lanjutin ya. Nah, di pojokan ruangan mesin jahit yang banyak di situ, ada ruangan cutting. Nah, tempat itu ada mesin ganting-ganting gitu untuk motongin kain yang gede-gede. Di situ tempatnya tuh ya remang-remang sih, tapi hampir ke arah gelap.
Ruangan itu cuma disinari lampu emergensi yang berwarna merah gitu. Dan nahasnya, saat itu gue sendirian di ruangan itu. Iya, kalian tidak salah dengar. Gue sendirian di ruangan itu. Penjaga keamanan malam itu satu orang. Itu pun kerjanya ngantuk dan tiduran di pos. Supervisor. Oh, tentu saja. Dia tidak akan pernah mau turun malam. Dan baru aja gue mulai kerja 10 menit. Gue udah nyesel banget. Kenapa gue ngambil lembur malam ini? Gue duduk, pasang benang, cek pedal, cek pola jahitan. Yaitu hal standar kerjaan gue sehari-hari. Tapi saat gue serius, tiba-tiba gue dengar klak, 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 klak. Mesin jahit yang ada di sebelah kiri tiba-tiba nyala sendiri. Benar-benar nyala sendiri. Padahal tidak ada orang di mesin itu. Pedalnya itu tidak diinjek oleh siapapun. Gue langsung buru-buru berdiri. Gue nengok ke arah mesin jahit itu. Gue melihat mesin itu seperti sedang ngejahit kain putih. Padahal tadi sebelumnya itu tidak ada apa-apa. Gue memperhatikan mesin itu. Gue lihati benangnya tidak ada. Tapi mesin itu tetap jalan. Seperti lagi ngikutin pola jahitan yang udah hafal akan pola yang standar di pabrik ini. Kayak ada tangan tak kelihatan yang lagi kerja lembur. Gua perlahan-lahan ngedeketin mesin itu. Tiba-tiba mesin jahit itu berhenti. Seketika, mendadak. Seperti mesin jahit itu tahu kalau gue datang mendekatinya. Gua ngomong, suara gue sangat pelan. Heh, bercanda kan nih? Masa mesin jahit bisa nyala sendiri? Tapi tidak ada jawaban. Gue cuma mendengar suara kipas industri muter pelan. Gue tersenyum tapi tertahan. Gue berusaha agar gue tidak paranoid. Mungkin mesin jahit ini hanya korslet. Apa? Gue salah. Apa yang gue lakuin ini sangat salah. Gue langsung balik ke mesin gue. Tapi tidak selang beberapa lama. Kemudian, tiba-tiba, dari ruang cutting, kedengaran suara klik, klik, klik. Seperti ada suara yang lagi menggunting kain. Gue mendengar suara yang familiar di telinga gue. Dan gue tahu betul suara itu berasal dari mesin cutting. Karena gue sering ngebantu di bagian cutting kalau saat bagian itu sedang kekurangan orang. Tapi masalahnya saat ini ruang cutting itu sangat gelap total. Bahkan tidak ada orang yang berada di sana. Gue berdiri lagi dari mesin gue dan jalan secara pelan-pelan. Halo, ada siapa di dalam? Apakah ada orang? Tapi sekarang sangat sunyi. Gue turun ke bawah untuk menuju ke lantai cutting. Namun, saat gue melihat lampu emergency yang berwarna merah bikin semuanya seperti neraka kecil. Dan gua ngeliat kain putih panjang bergerak jorok sendiri. Seperti ada seseorang yang sedang menarik kain. Lalu motong kain itu, terus ditarik lagi. Badan gue merinding parah saat melihat sosok yang berada di sana. Mbak, kalau nanti mau ngambil alat, bilang aja ke saya ya. Secara tiba-tiba, kain itu berhenti. Tidak bergerak sama sekali.
Dan seketika suara gunting itu juga berhenti. Gue seketika langsung mundur dan balik ke area mesin jahit gue. Gue berguam kecil dan gue nggak mau tahu. Gue cuma mau ngeelarin pekerjaan ini. Akan tetapi yang lebih mengejutkan, ternyata malam itu baru saja mulai. Seingat gue, sekitar 1:30 malam, gue mendengar suara kursi itu tiba-tiba bergeser. Seketika, gue langsung nengok ke arah kursi yang ada berdiri di ujung baris mesin jahit. Secara tiba-tiba bergerak sendiri. Sekarabelan. Seperti ada sosok yang sedang duduk di kursi itu. Atau dia sedang berdiri dari di kursi itu. Mata gue fokus melihat kursi itu. Tapi nyali gue mulai drop ketika melihat kejadian itu. Terus gue lihat kehadiran sosok dari seorang perempuan. Dia menggunakan seragam pabrik. Namun seragam itu berwarna putih. Saat aku melihat ke arah mukanya, akan tetapi muka perempuan itu ketutup oleh rambutnya. Badannya itu kurus banget seolah hanya tulang yang terbungkus oleh kulit. Aku melihat ke arah bahunya, naik turun seperti manusia yang napasnya terputus-putus. Aku melihat sosok itu sedang berdiri hanya diam di baris mesin jahit yang memiliki nomor ke-88. Barisan mesin itu ditinggalkan oleh semua operatornya yang tidak ingin bekerja di barisan mesin itu. Aku banyak yang mengatakan bahwa barisan mesin itu sangat angker. Gue berusaha mengatur napas. Sedang apa-apa ibu juga karyawan di pabrik ini yang sedang bekerja lembur. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya menunduk saja dan diam. Dan secara tiba-tiba, dia masuk ke bawah kolong meja mesin jahit di barisan itu. Dia merangkak dengan secepat kilat. Dia merangkak sangat cepat hingga aku menyadari dia. Seperti binatang. Gue yang terkejut. Melihat kejadian itu refleks, langsung mundur dari sana. Gue merasakan seakan-akan jantung ini berasa ingin copot. Yang bikin makin gilanya lagi, gue melihat mesin jahit yang ada di nomor 88 itu tiba-tiba nyala sendiri. Klak, 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 klak. Suara yang sangat keras terdengar di mesin itu. Padahal di mesin itu ada kaki yang menginjak pedal. Bulu kuduk gue berdiri, menyaksikan kejadian itu, dan gue terkejut. Mata gue melotot melihat kejadian yang ada di depan mata gue seakan kejadian ini tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Gue bukan orang yang pengecut, tapi kalian tahu kan, sendiri kan itu bukan manusia. Mana mungkin mesin jahit itu bisa menyala sendiri. Gue langsung membuat keputusan untuk mutusin aliran listrik dari mesin 88 dan seluruh baris dari mesin itu.
Tujuan gue tentu biar aman, tidak ada gangguan selain itu. Biar nggak ada suara apa-apa lagi. Tapi pas gue jalan ke arah mesin 88, gue seketika ngelihat sesuatu muncul dari bawah meja mesin jahit itu. Gue melihat pertama tangannya itu keluar lebih dahulu. Tangan itu kurang lebih seperti bentuk tangan manusia. Tapi tangan itu terlihat sangat pucat dan berwarna kebiruan. Seperti kulit orang yang sudah terlalu lama tidak terkena cahaya matahari. Terus, secara perlahan, kepalanya mulai keluar dari bawah meja. Sedikit demi sedikit kepala itu terlihat. Rambut yang panjang, basah, nempel ke dasar lantai. Lalu dia mengangkat wajahnya dan melihat ke arah gue. Gue melihat matanya tidak ada. Celah mata itu terlihat kosong dan berwarna hitam pekat. Dia senyum ke arah gue. Gue melihat ke arah mulutnya itu. Terdapat sobekan yang sangat jelas terlihat di mata gue. Gue sangat terkejut ketika dia mulai nyebut nama gue. Fahadli. Seketika napas gue terhenti. Gue benar-benar ngerasa jantung gue berhenti sepersekian detik. Dia tiba-tiba merangkak sangat cepat ke arah gue. Spontan gue langsung lari, tapi kaki gue sangat gemeter. Gue tidak sengaja menyenggol gulungan kain. Seketika itu, gue langsung terjatuh. Dan saat itu, gue melihat ke arah dia. Ternyata, dia sudah berada di depan muka gue. Wajahnya sangat dekat banget dengan wajah gue. Gue merasakan hembusan nafasnya itu sangat dingin, seperti baru keluar dari lemari es. Dan tiba-tiba dia bilang ke arahku, "Aku belum selesai bekerja. Mereka memaksaku untuk lembur sampai aku mati di sini." Seketika, gue langsung nangis karena gue tidak tahu gue harus ngapain. Besok paginya, saat gue melaporkan kepada kepala HRD dan satpam yang bekerja di sana, mereka cuma diem. Setelah itu, satpam bicara ke gue, "Mas, tolong jangan kamu ceritakan kejadian semalam itu kepada karyawan lain." Gue langsung tanya ke satpam, "Kenapa, Pak?" Dia akhirnya mau bercerita ke arah gue pelan-pelan. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang karyawan perempuan yang bekerja di sini. Dia bernama Nisa. Dia sering dipaksa untuk lembur setiap hari. Di area itu, Mas, dia sangat kelelahan parah. Dia seperti robot yang tidak ada istirahatnya. Setiap hari dia selalu bekerja sampai pagi. Hingga suatu malam itu tiba-tiba dia ketiduran ketika dia sedang memotong kain. Hingga secara tidak sengaja tangannya masuk ke dalam mesin cutting dan dia langsung meninggal seketika di tempat karena kehabisan cairan merah dalam tubuhnya yang membuat tubuhnya jatuh. Tetapi mesin itu tetap muter dan tidak ada yang mengetahui sudah berapa lama dia tergeletak di mesin itu. Bagian paling serem menurut gue, sejak saat itu, mesin yang ada di nomor 88 sering nyala sendiri, walaupun tidak ada operator. Di situ, kursi selalu bergeser sendiri. Setiap malamnya, kain itu selalu jalan sendiri setiap malam. Dan banyak karyawan yang sering melihat perempuan dengan seragam putih yang merangkak di bawah meja mesin itu. Beberapa karyawan sampai-sampai resign gara-gara kejadian itu. Hingga akhirnya pabrik ini memutuskan
Satu hal yang baru gue ketahui yaitu tidak ada lagi operator yang bekerja saat shift malam di area itu. Tapi malam itu, saat gue lembur, mereka seakan-akan melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Mereka mengirim gue untuk lembur sendirian dengan alasan target ekspor yang mengharuskan untuk berangkat besoknya. Paginya, karena bagi mereka itu, nyawa karyawan lebih murah dari deadline ekspor itu. Gue memutuskan untuk resign. Besoknya juga, gua nggak mau untuk balik ke tempat itu. Tapi, ada suatu hal yang bikin gue takut sampai sekarang. Kadang, saat gue ada di rumah sendirian, pada tengah malam, gue selalu mendengar suara mesin jahit yang sedang menyala. Klak, 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 klak. Padahal di rumah gue tidak memiliki mesin jahit. Kadang gue juga mendengar suara gunting kain dari arah dapur gue. Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa di dapur. Kadang gue melihat ada bayangan perempuan lewat di bawah meja makan. Rambutnya yang panjang. Dia berjalan merangkak. Dan setiap kali gue mau tidur, gue selalu ingat suara itu. Aku belum selesai bekerja. Terkadang gue mikir, mungkin saja dia masih nyari teman untuk bekerja lembur. Dan gue cuma berharap malam ini, setelah kalian mendengar cerita yang gue sampaikan ini, kalian tidak tiba-tiba dengar suara mesin jahit di kamar kalian. Kalau lo dengar suara itu, jangan nengok atau mencari ke bawah meja.